kamu nggak pakai baju, keringat yang ngucur di badanmu itu kamu bilang air wudhu. Semoga dapat karmanya kamu ya. Semoga dapat karmanya. Menjijikkan sekali kamu. Kamu harusnya itu pemuda ya, yang ininya itu bisa mendidik adik-adikmu itu, adik-adik bangsa ini. Media sosial kembali diguncang oleh kontroversi dugaan penistaan agama yang memicu amarah besar di ruang publik. Streamer Big Mo alias Muhammad Jannah diduga bercandain sholat. Netizen yang budiman murka melihat aksi kelakarnya yang dinilai keterlaluan saat siaran langsung. Ia terlihat berpura-pura pamit beribadah, namun justru memperagakan gerakan salam dan memotong prosesinya demi melanjutkan segmen hiburan demi kepentingan penonton semata. Tindakan tak terpuji tersebut langsung memancing gelombang kritik tajam netizen yang budiman yang menilai Big Mo tidak memiliki rasa takut. Banyak pihak mengecam keras kelakuan tak beretika ini, hingga mendesak aparat kepolisian untuk segera menindak tegas dugaan penistaan tersebut. Publik berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pembuat konten agar tidak lagi menjadikan ajaran agama sebagai bahan lelucon murah. Oh iya. Pantesan gue gelisah. Gue mau sholat dulu ya, bentar ya. Kameranya kayak ini dulu, turunin dulu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kan kayak gini kan vibes-nya udah enak. Iya. Kita semua udah sholat, ya nggak? Udah kan air wudhu. Ayo sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Muter dulu ya, udah. Namanya udah Tiljana ya. Iya, makanya 10 pack lu jadi komentator aja dah lu. Bisa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi viral soal bercandaan gerakan sholat dan katanya dia juga anak dari seorang koruptor. Waduh, jujur gue lihat video ini agak kesal dan jengkel sih. Yang lebih jengkelnya lagi, kok masih ada yang mendewa-dewakan ini anak pada betah nonton live streaming atau konten-kontennya. Udah gitu, kalau yang gue lihat selalu membawa hal keburukan dalam memandang suatu hal yang gak semestinya lo lakuin. Kayak di video ini. Udah gitu ya, penontonnya ini kan banyak banget anak kecil. Udah gitu, dia ini menyerukan untuk menggunakan vape secara ilegal. Menurut gue ini udah parah dan harus segera ditindak sih. Dan kabarnya sih udah klarifikasi minta maaf. Masa setiap ada kasus, solusinya ditutup sama minta maaf? Gimana sih? Di sini aku nggak akan langsung menjudge mereka karena mungkin mereka itu nggak tahu tentang perbuatan yang mereka lakukan itu seharusnya itu nggak boleh dilakukan karena bisa termasuk dalam kategori menistakan agama atau melecehkan pergerakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu kata Allah, bukan kata saya. Artinya tuh gini, dan jika kalian bertanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau. Maka katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Dan janganlah kalian meminta maaf karena sesungguhnya kalian telah dalam keadaan kufur setelah keimanan kalian. Makanya nih, mungkin saja mereka kan nggak tahu, tapi kalau mereka udah tahu kalau bahwasanya ini perbuatan memang nggak boleh dilakukan nih, nah hati-hati karena perbuatan yang seperti ini bisa menjadikan diri kita tadi kufur ya. Buat teman-teman, dan jangan mengikuti perbuatan-perbuatan kayak gini nih, nggak boleh. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang modelan begini, yang mau diabaikan karena udah ngeposting permintaan maaf, kalau gue sih kagak sama sekali ya. Gue ngeliat ini bocah ini makin lama tuh makin ngeselin. Awal kan dia nge-stream di ruangannya, di studionya sendiri ya. Tapi makin lama makin kesini kan dia ini suka ke ruang lingkup publik gitu. Dan rata-rata di sana tuh banyak bocahnya. Dan isi kontennya tuh waduh, gak mandang etika, gak mandang sopan santun, suka-sukanya dia aja gitu. Jadi gue bakal ngambil sikap sama tim lawyer yang gue tunjuk untuk ngebikin LP susulan untuk ini orang. Kalau kalian bilang
bilang, bang itu yang satu, yang temannya tenang aja, kena juga itu tolol juga itu, streamer juga kan. Gue pernah ketemu dia sekali, cuman bodo amat lah. Mau bilang bapaknya kaya, kalau masalah duit, nyali, gue juga punya, jadi santai aja. Liquid vape-nya itu juga gue gas itu, karena kalau mereka ini nggak ada kena sanksi pidana ya, waduh, mereka menang banget coy. Si kampret udah viral, liquid vape-nya itu udah viral juga, supaya lu tuh tahu kalau di Indonesia ini masih ada orang yang peduli, punya duit, punya nyali untuk ngurusin masalah isu sosial yang begini. Sepertinya Mas Big Mo ini nggak pernah belajar dari kasus kakaknya ya. Kakaknya kan sempat terkena kasus sampai masuk penjara gara-gara konten, gara-gara omongannya yang tidak dijaga. Lah ini kenapa diulangi lagi Mas? Jadi buat yang mau tahu kronologinya tuh ada di sini nih, kalian baca sendiri. Kita tahulah bahwa agama atau ibadah, ritual agama itu sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak boleh untuk bercandaan gitu. Tapi kenapa sih kamu nggak belajar dari kasus-kasus terdahulu? Banyak orang yang memakai agama sebagai bahan bercandaan, pada akhirnya apa? Mereka masuk penjara. Sebagai konten kreator, mungkin Mas Big Mo ini pengennya kan kontennya banyak yang nonton, kontennya viral terus, tapi ya konten itu juga harus pakai otak, harus pakai pikiran, pakai etika, pakai adab. Jangan sampai karena ngeburu viralnya aja gitu, nafsu banget pengen viral terus, pada akhirnya apa? Pada akhirnya terjerat masalah yang akan merugikan Anda sendiri. Anda harusnya belajar dari kasus kakak Anda yang sampai sekarang harus ada dalam penjara gitu. Jangan sampai Anda juga mengalami nasib yang sama. Coba Anda harusnya belajar dari kasus-kasus seperti Lina Mokerzi dulu yang akhirnya menjadi masuk penjara gara-gara dia makan daging babi ya, daging babi terus maca bismillah gitu. Sensitif Mas, apalagi Anda bercandain tentang sholat, tentang air wudhu, itu sesuatu yang tidak etis, tidak pantas. Semoga dengan adanya kasus itu Anda banyak belajar lah. Kalau Anda tidak cukup belajar dengan kasus kakak Anda harus belajar dari kasus Anda sendiri. Astagfirullahaladzim ya. Manusia satu ini ya, si Big Mo ini, yang selalu bikin onar, bikin resah ini ya. Kurang ajar banget itu. Belum lama itu kan, baru dia minta maaf. Yang dia bikin apa itu, anak-anak kecil tuh dilibatin untuk dia bikin konten-konten vape itu. Sekarang dia kayak gitu lagi. Ini sholat dipakai main-main. Sholat itu sakral ya, nggak boleh untuk main-main begitu. Seenaknya sendiri kamu bikin konten. Kurang ajar banget. Astagfirullahaladzim, terlalu kelewatan ya. Ya Allah, kasihan. Apa kamu nggak kasihan sama ibumu? Hah? Nggak kasihan kamu? Kayak mana kamu ini cara pikirnya? Otakmu tuh di mana? Kamu kayak gitu bilang mau sholat dulu, kamu nggak pakai baju, keringat yang ngucur di badanmu itu kamu bilang air wudhu. Semoga dapat karmanya kamu ya. Semoga dapat karmanya. Menjijikkan sekali kamu. Kamu harusnya itu pemuda ya, yang ininya itu bisa mendidik adik-adikmu itu, adik-adik bangsa ini gitu. Contoh yang bagus, ini punya nama besar sebagai YouTuber, bukannya ajarin yang baik, selalu bikin masalah. Amit-amit. Semoga kamu dapat karmanya. Mungkin banyak gitu ya teman-teman semuanya konten kreator yang membuat kontroversi, konten kreator yang saya kira tidak mengedukasi. Teman-teman bisa jawab sendiri ya, dan ini pertanyaan bukan menunjukkan jawaban lisan, tapi butuh dengan tindakan. Ingat di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana caranya. Ya teman-teman stop berkomentar di video postingan dia. Ya kritik yang teman-teman lontarkan di kolom komentar adalah sesuatu hal yang dia inginkan. Rame itu yang dia pengenin teman-teman semuanya. Jadi stop melihat kontennya. Ya skip semua videonya, unfollow semua akun sosial medianya, dan laporkan kelakuannya. Itu yang perlu kita lakukan teman-teman semuanya ya. Jadi apa buat ya, ini nasihat juga ataupun rambu-rambu buat konten kreator dimanapun berada, bahwa likulli maqal maqam walikulli maqal maqam, bahwa tiap-tiap perkataan itu ada tempatnya, dan tiap-tiap tempat itu ada perkataannya ya. Jadi agama itu bukan tempat untuk jadi bahan percandaan, jadi bahan olok-olokan. Agama itu sesuatu yang sakral, yang perlu kita jaga kehormatan dan juga kita jaga muruahnya ya. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Dan buat para konten kreator komedi, jadilah teman-teman
teman-teman komedi yang mengedukasi, komedi yang menginspirasi, bukan yang menimbulkan kontroversi itu teman-teman. Ya kami berharap semuanya itu. Kami pun menikmati gitu kan, kami menikmati segala apapun bentuk komedi kami nikmati. Itu sebagai pelipur rara, itu sebagai tempat untuk kita mencurahkan ataupun melampiaskan rasa jenah kita gitu, jenuh kita dalam kehidupan dunia. Kita akhirnya melihat komedi yang membuat kita tertawa dan bahagia. Tapi jangan melanggar norma dan etika agama. Apalagi yang dilakukan oleh dia, ya melanggar etika berbicara, norma agama dan juga etika berbusana, semuanya ditabrak masuk oleh dia. Seperti itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting.